mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memfasilitasi proses mediasi antara Ibu Lelan dan Ibu Okta. Tugas saya di sini adalah membantu Ibu Lelan dan Ibu Okta menemukan solusi penyelesaian sengketa secara damai, cepat, sederhana, dan berkeadilan tanpa harus melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan beberapa prinsip dasar mediasi agar proses ini berjalan dengan baik. Yang pertama itu kerahasiaan. Segala sesuatu yang disampaikan dalam ruangan mediasi ini bersifat rahasia. Tidak ada pihak yang diperbolehkan mengungkapkan isi pembicaraan di luar forum ini. Kedua, kesukarelaan. Proses mediasi bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga, netralitas. Saya sebagai mediator bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang keempat, adanya peran para pihak. Dalam mediasi ini keputusan ada di tangan para pihak, bukan di tangan mediator. Saya tidak berwenang memutuskan siapa yang benar atau salah. Tugas saya hanya membantu Ibu Okta dan Ibu Lelan menemukan kesepakatan terbaik yang bisa diterima bersama. Selain itu, saya juga berharap agar selama proses mediasi ini kedua pihak dapat saling menghormati dan mendengarkan dengan tenang. Yang kedua itu tidak saling memotong pembicaraan dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan konstruktif. Apabila dalam proses nanti Ibu berdua, Ibu Lelan dan Ibu Okta merasa perlu berbicara secara pribadi dengan saya, maka dapat dilakukan pertemuan terpisah. Kita akan ke kampus. Apakah penjelasan saya sejauh ini dapat dipahami dan diterima oleh Ibu Lelan dan Ibu Okta? Bisa, Bu. Baik, terima kasih atas kesediaan Ibu berdua. Dengan demikian, mediasi kita hari ini resmi dimulai. Kita akan mulai dengan mendengarkan penjelasan dari pihak pertama, yaitu Ibu Lelan, mengenai permasalahan yang dihadapi, apa yang menjadi harapan beliau terhadap proses mediasi ini. Setelah itu, giliran Ibu Okta menyampaikan tanggapannya. Saya mohon agar masing-masing berbicara dengan jujur dan terbuka agar kita dapat menemukan solusi terbaik bersama. Silakan Ibu Lelan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Baik, Bu Mediator. Jadi beberapa waktu lalu saya merasa dirugikan karena postingan unggahan Ibu Okta di media sosial yang menyebut bahwa usaha kuliner saya menipu orang dan sangat tidak higienis, sehingga saya merasa dirugikan, omset saya menurun, pelanggan saya menghilang karena video unggahan tersebut dilihat oleh pelanggan saya, sehingga mereka merasa saya benar-benar menipu mereka. Harapannya, saya sebenarnya tidak ingin masalah ini dibawa sampai ke pengadilan. Saya hanya ingin Ibu Okta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan meminta maaf kepada saya dengan sungguh-sungguh di halayak ramai, di media yang terbuka, dan di media sosial tempat dia mengunggah berita bohong tersebut. Oke, terima kasih Bu Lelan atas penjelasan yang disampaikan dengan tenang. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Okta untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu Okta. Terima kasih Bu Mediator. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Bu Lelan atas unggahan saya. Tetapi saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan usaha Ibu dalam video tersebut. Saya meminta maaf jika sudah merugikan Ibu. Saya tidak bermaksud, betul-betul tidak bermaksud dalam kejadian ini. Apabila Ibu meminta saya untuk meminta maaf secara terbuka, saya bersedia. Baik, saya sangat mengapresiasi sikap terbuka dan jujur dari Ibu Okta serta ketenangan dari Ibu Lelan dalam menyampaikan perasaannya. Mediasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menemukan jalan tengah yang baik bagi keduanya. Dari apa yang saya dengar, tampaknya kedua pihak memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara damai. Ibu Okta sudah bersedia meminta maaf dan Ibu Lelan bersedia menerimanya dengan syarat permintaan maaf disampaikan secara terbuka. Apakah demikian, Ibu Lelan? Benar, Bu. Saya menerima
atas segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengunggah video permintaan maaf di akun media sosial tempat dia mengunggah video sebelumnya. Baik, apakah Ibu Okta akan bersedia melakukan hal tersebut? Ya, Bu, saya bersedia untuk mengunggah permintaan maaf saya di media sosial dan menghapus postingan saya tersebut. Mulai dari sekarang. Sangat baik. Jadi sudah ada kesepahaman bersama nih. Untuk memperjelas, saya ulang kembali poin-poin yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan nanti. Yang pertama itu, Ibu Okta akan membuat permintaan maaf tertulis dan terbuka di akun media sosial miliknya dalam waktu 3 hari kerja, serta menghapus unggahan lama yang berisi pernyataan negatif. Yang kedua, Ibu Lailan menerima permintaan maaf tersebut dan tidak akan melanjutkan perkara ke tahapan persidangan selama poin-poin kesepakatan dilaksanakan dengan baik. Ketiga, kedua pihak sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari dan menjaga hubungan baik di masyarakat. Apakah kedua pihak setuju dengan rumusan permasalahan ini? Setuju. Baik, dengan adanya kesepakatan ini mediasi dinyatakan berhasil. Selanjutnya saya akan membuat berita acara kesepakatan mediasi untuk ditandatangani oleh Ibu Lailan, Ibu Okta, dan saya sebagai mediator. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan itikat baik dari kedua pihak. Semoga penyelesaian ini membawa manfaat dan mengakhiri sengketa dengan damai. Terima kasih, Bu. Dengan demikian, proses mediasi pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, saya nyatakan selesai dan berhasil. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Lailan dan Ibu Okta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.